Enggak, enggak gini. Maaf Bang Kamandano, saya potong ya. Sebentar saya potong. Maaf betulnya saya potong. Saya juga tertarik dengan perkataan yang Bang Albert bahwa dulu Kori ini artinya di posisi keiman. Karena sekarang beliau artinya sudah mendapat hidayah dari Allah, kemudian dia tobat, sekarang ada di Alawi. Saya juga mengaku itu. Cuma permasalahannya gini Bang, masa orang dapat hidayah suka mencaci juga, menghina? Nggak mungkin dong. Jangan-jangan hidayahnya keliru. Iya, cara-cara hidayah menurut versi mereka itu seperti itu hidayah. Bukan mendapatkan hidayah, tapi Hidayahnya keliru. mendapatkan sajen, Kang. Sajennya cukup gitu. Jadi yang ngomong mendapat hidayah itu bukan saya, mereka sendiri yang bersangkutan gitu. Mereka bilang saya alhamdulillah mendapatkan hidayah, saya menjadi lebih tenang. Nah, seperti itu. Siapa tahu saudara-saudara nanti juga kalau nggak mencaci maki habaib makin tenang juga. Betul. Itu kan. Kalau saya gini Bang, kalau Bang Kori mendapatkan hidayah betul, karena kalau dulu kan mukanya agak gelap gitu dulu, tapi sekarang cerah, bahkan lebih cerah daripada Rohingya mukanya Bang Kori. Soalnya saya juga dulu juga begitu mengikuti Gus Arya gitu kan. Saya juga mendapatkan hidayah juga seperti itu. Jadi lebih tenang juga. Coba Bang Ahmad, siapa tahu nanti pembela habaib lebih tenang hati begitu Bang. Kan bisa dicoba Bang. Caranya gimana? Saya sudah Mengikuti... coba Bang, saya sudah coba, saya sudah mencobanya, sudah saya. Tambah gak karuan saya. Berarti belum cocok Bang. Makanya dicoba. Caranya gimana? Berlawanan dengan fakta dan data, artinya orang yang harus menutup. Gini Bang, dia itu membenci sebentar, dia itu membenci Gus Dur seperti itu ya, membenci Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari seperti itu. Kok kita harus tutup dan diam gitu, berada di barisan mereka? Astagfirullahaladzim, orang-orang macam apa? Saya bingung bernarasi dari mana, jujur. Saya bingung bernarasi dari mana ketika saya mau mewakili kelompok mereka. Hadratus Syekh dicaci maki sama Faisal Segaf, seperti itu caci makinya. Kemudian Gus Dur dicaci maki sama Rizik Syihab seperti itu. Kemudian ngajak perang, kemudian cat mesum, kemudian lagi selalu mengatasnamakan Islam, tapi akhlaknya jauh daripada Islam. Ini bingung saya harus bernarasi untuk mereka itu narasi seperti apa, coba Bang Ahmad? Aku nggak bisa kayaknya. Saya jawab Bang Albert ya. Kenapa kok saya nggak cocok Bang ya? Nggak cocok dengan mencintai Habib, nggak cocok. Karena gini Bang, yang saya nggak cocok gini. Dikala ada seorang Habib mengatakan, barang siapa yang tidak mempercaya Habib, tidak cinta dengan Habib, maka walaupun mereka sholatnya tidak akan diterima, ditolak, walaupun dia nangis darah. Itu Bang yang saya. Satu, yang kedua dia bilang gini, barang siapa yang mencintai Habib, walaupun dia tidak mengaku Habib, dia akan menjadi Habib kan gitu. Tapi permasalahannya Bang ya, saya kan mencintai Habib dulunya, sampai sekarang saya kok nggak jadi Habib gitu loh Bang Albert. Ya sama, saya juga nggak jadi Habib gitu loh. Maksudnya begini, dalam artian cara mencintai habaib itu gimana? Mulai mengikuti pengajian. Bisa dipilih tuh habaib yang lembut, yang suka membantu orang, yang suka berbagi kebaikan. Nah, yang seperti itu yang cocok di hatinya Bang Ahmad gitu. Bang Albert, kalau saya itu bawa bendera Bang ini. Gini loh. Kan ada konser selawat Bang, biasa konser selawatan itu saya bawa bendera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Silakan Bang Bengki atau Bang Kebo atau Bang Semeton PWI, silakan. Gantian. Gak bisa lama soalnya tanggung mau Jumatan. Begini Bang, saya kasih contoh, misalnya Habib Rizik itu kan berorasi 2 jam. Dari 1,50 sekian menit itu berisi kebaikan. Nah itu diambil kebaikannya, jangan yang 1 menit yang kesalahan itu yang diambil, itu namanya logika terbalik begitu.
Ulama itu, Masalahnya gini, ahli ilmu Albert, itu, ya. Masalahnya ahli gini, ilmu Bang itu Albert. bisa saja Saya sendiri salah, bingung. tapi harus jujur. Saya bingung, Bang. Nah, Rizik nggak ada jujurnya, udah ngomongnya salah, jujurnya juga nggak ada. Gimana coba? Kalau saya pribadi gini, Bang Albert, ya artinya kalau 2 jam mereka Habib Rizik ini mempunyai kesempatan untuk ceramah. Yang 1 jam untuk kebaikan, yang 1 jam untuk kejelekan, artinya bersuara kuar-kuar. Makanya saya bingung, mana ini yang saya mau ikutin, itu akhirnya hilang gitu. Saya bingung, Bang. Soalnya ini kebanyakan yang dipotong-potong yang jeleknya aja, padahal kan harusnya ambil yang baiknya dari siapapun begitu. Loh, Iya, masalahnya Bang kan Albert. gini, Bang Albert. Masalahnya kan gini, Bang Albert. Kan pertama kebaikan, yang belakangnya itu jelek, makanya yang baik itu ketutup Bang sama yang jeleknya, pastinya jelek itu loh. Saya itu loh udah ikut pengajian habaib lebih dari 10 tahun. Saya nggak pernah tuh cium tangan apa Itu masa lalu, Belum pernah. itu masa lalu, nggak perlu gua tahu. Itu masa lalu. Yang jelas, Bukan, kan. alhamdulillah, Katanya kan, setelah gua telusuri dan gua amati, yang selamat dari doktrin Ba'alawi, mereka yang tidak pernah tahu dan tidak pernah mau untuk bersinggungan dengan Ba'alawi, mereka hidupnya lebih tenang, nggak pernah gontok-gontok-gontokan, nggak pernah cakar-cakaran, nggak pernah caci maki kanan kiri. Coba yang dekat-dekat dengan Rizik, ada orang ngopi aja ditumpahin kopinya. Aduh. Saya juga nggak pernah mencaci maki Bang, walaupun udah 10 tahun gitu. Karena saya bisa Intinya kau membedakan menyalah-nyalakan gua yang bernarasi kebangsaan tadi. Apa lu? Bukan, maksudnya tuh begini, saya siapapun itu yang baik saya ambil, yang nggak sesuai dengan hati Begini saya Bang, tinggalin, simple aja. izin sebentar Bang Albert ya. Awalnya kami semua ini ya boleh lihat di TV saya 2 kali saya ngundang Habib Ali Al Munawar dari Purwokerto itu ya untuk sholawatan di depan rumah saya. Semua saya backup pakai dana pribadi. Ya. Kita sangat menghargai Habib Lutfi, semua kita hargai. Bahkan bukan lagi dihargai tapi dikasih applause tinggi-tingginya. Tapi ternyata yang kata sampean itu tadi yang baik itu justru lebih parah. Tahu-tahu sejarah NU diselewengkan, tahu-tahu makam dipalsukan, silsilah KRT di semua diningrat dipelencengkan. Bin Usman Haji tuh, ini apa-apaan itu yang kamu anggap baik, yang lemah lembut ya. Kalau kata kami orang Sumatera itu bukan lemah lembut, itu kanji lembut. Tahu kanji lembut? Ya bangsa lembut kali Bang Kebu Iwa, bangsa lembut. Jadi kata-katanya lembut, hampir tidak Ajari kami kedengaran. tentang standar kebaikan ya Bang Albert ya. Seolah-olah kami ini selalu melihat dari sisi negatif. Kami itu dulu jauh sebelum ada masalah ini melihat dari sisi baik dan memberi applause kepada mereka. Kita undang mereka, yang tidak ada kita adakan, pulang kita sanguin. Tapi apa balasan mereka setelah dimuliakan? Kepala kita diinjak-injak sama mereka. Ini yang manusia yang minta dihargai itu. Mereka yang kurang merasa dihargai, selalu kurang dihargai. Orang Nusantara udah tidak kurang menghargai mereka. Ini yang perlu jadi pertanyaan sampean. Kok seolah-olah kita yang salah, seolah-olah kita yang tidak menghargai. Mana mereka menghargai keilmuan itu? Gak ada. Lebih baik sayangi, hormati tetangga kanan kiri. Hormati tetangga kanan kiri, saudara-saudara kita, keluarga kita sendiri. Ngapain harus beri-beri untuk orang-orang yang ngejelas itu, kemudian provokasi mereka membesar, kemudian menciptakan kegaduhan untuk bangsa kita. Kita sendiri yang akan repot. Kalau tetangga kita baikin,
Wah, enak. Lanjut, Bang Nusantara Kebo. ini tidak kurang ulama, Mas Albert. Hah? Justru saya mau tanya, siapa ulama ahli fikih misalnya dari Balawi? Coba, yang katanya sekelas Imam Nawawi, Imam Syafi'i itu mana hasil karyanya? Saya mau tanya. Yang ngangkatnya nggak kira-kira mujadid mutlak. Tidak ada karyanya. Masih mending Kiai Himad, dia ada karya 20 kitab lebih karangan Kiai Himad itu. Bang Kebo, karya mereka banyak loh Bang. Ya, Dawir itu karyanya ceceran di mana-mana itu. menghujat Karyanya. menghujat mencaci itu kan karyanya. Cobalah jangan dirusak logika negeri ini. Negeri ini sudah jauh tertinggal dari negeri-negeri lain. Ya, jangan kita diajak lagi berkhayal tentang Mi'raj 70 kalinya pakai mukodam, tentang rantai emas yang nenek moyang mereka turunkan, yang katanya ada hujan susu di negeri mereka. Jangan lagi, sekarang zaman ilmiah, semua bisa diteorikan, saudara-saudara. Jangan dibawa ke hal-hal yang tidak bisa dibuktikan. Tuhan juga tidak seegois Ba'alawi. Ketika Ba'alawi menolak catatan, ya kitab suci, Tuhan memerintahkan malaikat untuk mencatat amal baik, amal buruk. Sehingga ketika nanti waktu pengadilan di hari akhir nanti ada bukti catatan mereka. Nah, Ba'alawi nggak mau. Ditanya kitab sejaman, catatan sejaman. Nggak penting. Wah, ego banget ngalah-ngalahin Tuhan. Egonya. Mau belajar sama manusia-manusia sombong seperti itu. Jadi apa kita? Ya, kan kita kasih contoh karya daripada Ba'alawi itu contoh Rotib Al-Hadad, Rotib Al-Atos, kemudian Sulam Taufik yang banyak diamalkan itu kan isinya kebaikan semua. Oh, udah ada datanya tuh di Kiai Muklis tuh. Bang Albert, kamu sampean baru dengar ya? Aduh. Masalah Sulam Taufik itu, kitab Sulam Taufik. Siapa yang punya itu sebetulnya? Itu kan karya Wali Songo, Bang. Ya itu kan pihak satu mengklaim karya ini, tapi kan dari pihak Ba'alawi juga punya data bahwa itu karyanya juga. Masalahnya data manuskrip yang dipegang Kiai Muklis itu jauh lebih tua, bahkan sebelum Ba'alawi datang ke Indonesia, Mas Albert. Cek tuh Ninja Hattori itu pengguna. Saya pernah ke rumahnya Ninja Hattori itu di Tanggul. Makanya bukan, Mas Albert. Saya pernah ke rumahnya, foto-fotonya pun masih ada. Manuskrip yang dipegang itu jauh lebih tua, bahkan sebelum Ba'alawi datang. Artinya Ba'alawi ini mengklaim karya orang lain. Kenapa sih? Kalau nggak bisa apa-apa ya udah kayak saya dulu. Nggak bisa bikin kitab. Kalau bisa bikin anak. Kalau nggak ngeklaim, Bang Kebo, kalau nggak ngeklaim bukan Ba'alawi namanya. Oh ya ampun. Bukannya Sebentar, Bang Kebo, kayaknya Albert nih pemposnya udah basah lagi. Ganti dulu, sono ganti Albert. Aduh. Orang saya udah 3 tahun lebih gitu. Bang Kebo Iwa juga udah sering ketemu saya ya. Kalau inget ya, dulu berdebat masalah keabsahan, sekarang udah berbeda lagi temanya, sekarang masalah kebangsaan gitu. Jadi ya saya itu ya orang pendirian tidak akan berubah seperti itu. ya silahkan, kami tidak pernah memaksakan dari pikiran kami. Cuman jangan atau makam nenek moyang kami diganti kayak Sunan Muria itu. Hah? Jangan. Saya bilang
Berani Balawi ganti nenek moyang patok nenek moyang saya. Siapapun jangan Balawi, siapapun saya kasih tahu. Ganti patok nenek moyang saya gelindingin. Kenapa? Itu kehormatan yang paling inti gitu. Kalau nenek moyang mereka aja di nenek moyang kita aja hina, nah terus kita jadi apa gitu loh. Itu penghinaan yang paling menghinakan, mengganti patok nenek moyang itu. Jangan main-main. Tidak ada penghinaan yang lebih menghinakan dari itu. Pribadi saya mau dimaki-maki silahkan, tapi kalau nenek moyang jangan. Itu sangat sensitif, saudara-saudara. Kenapa? Ketika nenek moyang kita dihinakan, kita ini siapa? Nah, kemana Ini nanti? Muipin kok nggak ada yang betah di sini, host? Ya kayaknya karena saya terlalu lama di Bang Sun Gokong. Saya turun ya Bang Sun Gokong. Aku mau pamit saudara-saudaraku, mohon maaf. Sama juga. Bang Yuk, Albert. Bang Sama-sama. Sunan Saya baru. juga pamit. Jumatan. Saya minta Semuanya mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Ya, betul. Sama-sama mohon dihalalkan. Jumatan, saya mau Saya izin turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.